Welcome back to Dukcapil. Selamat datang guys di channel kita, channel Diakura, channel yang ngebahas tentang dunia film. Nah, buat kalian yang udah subscribe, gue berterima kasih. Dan kalau yang baru datang ke channel ini, kita minta tombol subscribe-nya diklik gitu loh, ya kan, supaya enak aja. Nah, kali ini kita ada di segmen Dukcapil dan kita mau bahas konten tentang film-film yang ngerubah sudut pandang kalian nih. Gokil. Berat ya? Iya, berat, agak berat sih topik kali ini. Tapi buat kita kan sebagai penikmat film, pasti adalah film-film yang emang ngerubah sudut pandang. Karena menurut gua pribadi, film itu kayak cerminan hidup gitu loh. Iya. Saya ada message yang iya, nah, selalu ada message-nya, walaupun film itu film sampah, walaupun itu film-film yang jelek, tapi tetap aja secuil message pasti bisa merubah. Betul banget. Nah, lu pada nemuin gak sih, pernah nemuin kalau ada film-film yang kayak udah lu tonton itu lu ngerasa wah kayak gue salah deh dalam hidup gue sekarang, atau gue salah deh bergaul sama lingkungan gue sekarang. Pernah gak sih lu ngerasain kayak gitu? Lu berdua? Kalau gue sendiri ya pernah pastinya gitu. Misalnya kayak bukan salah sih, maksudnya kayak misalkan dulu itu yang ini gue banget, yang dorong gue banget untuk kayak bergerak ayo gitu, itu kayak Laskar Pelangi itu bener-bener ngasih energi yang gede banget buat gue gitu. Iya, jadi ya ampun, apalagi si Hutan, apalagi si yang pinter itu ya? Iya, jadi rasanya tuh yang mana gue kayak punya sesuatu yang berkaitan banget sama mereka gitu loh. Ya tinggal di desa gitu kan, yang kondisinya seperti itu, tapi dia bisa, tapi gue belum gue belum gitu. Gue bukan ngerasa enggak, tapi gue tuh belum, gue pasti suatu saat bakal kayak mereka gitu. Ya kalau gue sama sih sama Terry. Film apa tuh namanya, Laskar Pelangi tuh benar-benar merubah gitu loh. Lu tadinya anak-anak kota yang mungkin males ya, kayak padahal serba ada nih di kota, tapi kayak lu masih nyepelein gitu loh soal pendidikan gitu. Nah kalau lu kalau misalnya gue bukan ke serang gue sih, lebih kepada diri gue mungkin. Yang menurut gue kayaknya selama ini gue ngelakuin sesuatu tapi salah perspektif deh. Gitu. Jadi gue pengen pas nonton tuh kayak oh iya ini kayaknya ini deh yang lebih benar perspektif dari diri dia gitu. Kadang gue tuh ngerasa gue tuh terlalu ambisius gitu untuk untuk sesuatu. Nah jadi kayak kalau misalnya udah A ya A gitu. Padahal bisa B, bisa ke C, bisa C, bisa D, bisa E gitu kan. Iya, dan kadang kalau misalnya nggak dapetin A tuh ngerasanya kayak gagal gitu. Gagalnya tuh kayak nggak nyalainnya diri sendiri, kayak padahal gue udah do my best gitu, tapi kenapa hasilnya kayak gini. Terus harusnya lo berterima kasih lah. Nah, dari film gue belajar kalau misalnya ternyata nggak semua yang lo mau tuh bisa dapetin gitu. Kadang mungkin kita udah ngelakuin yang terbaik, tapi mungkin hasilnya kurang tepat aja ya. Nah, tadi kan lu ngomong soal film nih, ya emang kita lagi bahas film sih. Cuman film apa sih yang ngerubah lu, sudut pandang lu tuh berubah gara-gara ini film apa itu? Kalau gue sih karena gue suka banget gitu ya sama drama Korea. Jadi gue banyak banget belajar dari enggak dong, aku udah film drakor ya? Dari film Cina Pak. Waduh. Film Korea dong, khususnya drama Korea ini ya. Ada salah satu film yang menurut gue tuh ini ngubah sudut pandang gue dan ngubah hidup gue. Ada tuh namanya drama Korea Itaewon Class. Tahun 2020, jadi baru banget gitu kan. Gue nontonnya waktu itu Startup sih. Ya, Startup juga. Startup juga. Iya, itu kan 2020 akhir. Nah, kalau ini yang Itaewon Class ini awal ya, Februari Maret gitu. Nah, di Itaewon Class ini itu bercerita tentang seorang anak siswa SMA yang dia harus jadi narapidana. Terus dia juga cuma lulusan SMP, dia juga diremehin sama semua orang karena kayak lu bisa apa gitu. Dan juga anak yatim piatu. Nah dia tuh diremehin sama seorang ya bisa dibilang kayak petinggi atau yang punyanya F&B di Korea yang nomor 1 lah. Lawannya susah ya. Iya. Nah dia tuh
selalu diremehin sama dia kayak lo tuh nggak bisa apa-apa gitu, lo tuh lo gagal. Nah dari situ tuh si Parseroinya ini karakter utamanya dia tuh fight gitu loh, gue bakal bisa ngalamin lo someday. Dan dia tuh selalu menepati apa yang dia ucapin. Kayak misalnya dia punya bilang, prinsip juga ya? nah dia itu hidup dengan prinsip. Jadi dia tuh selalu bilang kalau manusia itu harus punya prinsip, jangan mau diremehin, dan jangan pernah takut salah. Iya penting banget itu. Jangan pernah takut salah dan gagal. Nah itu kalau dari startup itu kan mirip-mirip, cuma beda bidang aja, yang satu IT, yang satu F&B. Itu juga gue belajar kalau misalnya jadi CEO tuh ternyata susah banget ya, gitu. Betapa struggle-nya gitu kan membangun sebuah bisnis yang mungkin sekarang udah serba digital, relatable banget nggak sih sama era sekarang gitu kan. Terus juga dari situ gue belajar kalau misalnya lo punya skill tapi belum tentu skill itu tuh masuk di bidang yang lo mau. Nah bisa jadi emang skill itu tuh cukupnya sampai di sini gitu. Lo perlu upgrade lagi. Nah sama kayak apa yang dilakuin 16-an. Kita tahu 16-an pinter gitu kan dari dulu. Maksudnya kita tuh selalu berpikir kalau kayak misalnya kita punya temen, terus lo pinter, orang dapat sukses gitu. Padahal kan ternyata di itu beda, bukan gitu cara kerjanya. Nah gitu. dunia tuh nggak serius itu gitu menanggapinya. Tapi ngomong-ngomong soal diremehin, gue ada satu film yang menurut gue ini juga kayak merubah apa ya? Iya. Film apa tuh? Kayak The Lord of the Rings itu kan seorang hobbit gitu. Bukan seorang Iya oke hobbit. Iya kan. Yang dalam suatu dunia Lord of the Rings ini dia tuh kayak makhluk yang nggak dianggap gitu lah, kayak nggak terlalu dianggap penting gitu. Tapi justru dia jadi kunci dalam peperangan perangan dalam dunia hobbit itu gitu. Itu yang jadi bikin gue tuh ya walaupun gue seremeh apapun gue gitu misalkan, tapi gue pasti punya suatu peran yang harus gue jalanin tuh totalitas aja gitu. Ini kelas. Sama ngomongin soal IT. Widih. Ada lagi nih. Oke. Duplikat nih, tapi beda film. Iya. Kalau pernah nonton Mr. Robot ya, series di HBO itu suatu yang dalam banget sih kata gue sih. Dari soal psikologinya dia, dari soal society itu bener-bener kritik yang gitu. Dia kan hacker ya, dia tuh mengungkap cara kerja bisnis, cara kerja perusahaan, cara kotor mereka gimana gitu-gitu. Itu yang langsung bikin gua tuh kayak harus hati-hati nih hidup zaman ini gitu. Kayak jangan mungkin gua tuh harus punya prinsip yang kuat biar gua nggak tergerus sama sesuatu yang di luar dugaan ide, pokoknya di luar kendali gue gitu kan. Nah tapi kan kayak oke nih, lu udah punya film yang lu temuin terus merubah sudut pandang itu bener-bener dilakuin gak sih? Atau emang udah berubah gak sih sampai sekarang? Kalau gue sih itu karena walaupun sedikit gitu dari film gue langsung kayak tersentuh gitu loh, kayak tersentak kayak wih gini ya harusnya gitu. Kayak dipukul ya? Iya, kayak bener-bener setelah nonton tuh bener-bener yang kayak melek gitu, paham gak sih? Iya. Kayak, nah pas nonton nggak melek? Makanya belum tahu. Jadi ada dari startup juga gue belajar kalau gue sekarang dari usia muda gue pengen untuk belajar investasi. Kayak Han Ji Pyong yang belajar investasi dari dia muda banget kan, sampai dia setahun dia punya return back-nya itu hampir 10 kali lipatnya dari 8 juta sampai 80 juta. Dari yang dia yatim piatu nggak punya apa-apa gitu kan, dia diusir dari rumah. Sampai punya orang tua. Dia cuma punya prinsip. Terus juga dia cuma punya keyakinan kalau misalnya dia bakal sukses. Sampai sekarang dia bisa buktiin dia itu salah satu pemegang
saham yang cukup berkelas gitu kan. Jadi dari situ kayaknya penting sih untuk investasi gitu. Iya, gue juga belajar gitu loh soal jadi CEO, tapi bukan CEO maksudnya. Oh iya, dan satu lagi dari Han Ji Pyong juga gue belajar jangan pernah bergantung sama orang lain. Iya, gue juga. Makanya itu gue mulai investasi. Kita kan nggak ada yang tahu nih kedepannya gimana. Nah di situ tuh gue punya dana cadangan gitu loh. Lebih ke ini lebih Nih, ke kalau praktikal ya, lebih Iya. ke praktek ya. Sponsor masuk enak. Thank you Han Ji Pyong. Nah, gini, gue masuk dulu sih ke tadi. Gue juga belajar gitu loh di startup. Kayak kan ada CEO tuh kayak nggak bisa keputusannya tuh nggak bisa bikin semua orang bahagia. Nah, gue juga kayak gitu loh di kehidupan saat ini. Kayak gue nggak bisa bikin orang bahagia, yang harus gue bahagiain tuh ya diri gue sendiri. Diri gue dulu yang gue bahagiain, baru orang-orang lain aja. Kayak gitu sih. Nah, kalau lu Kalau gue tuh apa yang gue praktekin adalah gue terus upgrade diri gue gitu kan. Terus belajar. Masalahnya di dalam Apapun film ya, nih ya, iya. di dalam film nggak tahu sih, walaupun ini kayak nggak masuk akal gitu. Tapi dalam film itu ketika mereka dapat masalah itu seolah-olah tuh duit tuh bukan sesuatu yang penting, misalkan betul. kayak gitu. Iya, iya. Kan ada sesuatu yang lebih besar gitu, ada sesuatu yang lebih besar gitu aja terus. Iya. Sampai kayak mobil gua kebakar itu, tapi kenapa Ya tuh? udah. Karena ada sesuatu yang lebih besar gitu. Oh Jadi iya, gua tuh paham, rasa paham. mungkin barangkali tuh ada sesuatu yang lebih penting yang harus dikerjain gitu. Iya. Jadi ketika gua dapat masalah gitu, Ya udah bodo amat aja. Yang penting gue capek tujuan gue yang di awal. iya mungkin gitu. Terus jadi apalagi setelah nonton film The Dick itu, Oke. itu melihat seorang ilmuwan yang mungkin nggak diakui secara apa ya, Skill. secara sah gitu. Oh ya, Maksudnya sah juga. nggak dapat pengakuan akademik misalnya Iya, gitu. iya. Tapi dia tuh punya skill yang Oh iya. yang Di atas. iya, dia punya kompetensi gitu kan, yang akhirnya dia bahkan kayak di awal-awal ketika setelah mati pun dia belum bisa diakui. Tapi dia sekarang dia udah diakui gitu. Penemuan atas kapal yang dia temuin zaman Anglo-Saxon itu, Widih. Berat banget ya, kita tuh nggak tahu tuh. Oke. akhirnya tuh diakui dia Dia yang yang turut nemu. berkontribusi Oke. menemukan itu gitu. Tapi pada kenyataannya ya, di zaman sekarang tuh kayak pendidikan tuh tetap penting, cuman kayak Penting. lu nggak punya skill, apalagi pendidikan lu nggak ada, kayak Jadi nggak bisa kan? emang mungkin nggak bisa gini. Tapi menurut gue selain pendidikan itu penting, Iya. tapi yang penting juga adalah gimana caranya lu beradaptasi gitu loh. Oke. Lu tuh harus kayak punya kemauan buat belajar. Otodidak juga. Gua tuh banyak belajar otodidak setelah kayak nonton film apa ya? Film biografinya siapa itu, pelukis. Yang filmnya pakai lukisan semua per frame-nya yang Oh, gue lupa namanya itu. Iya, tahu. apa Van Gogh itu. Lupa gue coba. Biografinya Van Iya, Gogh itu. tahu. Itu kan apa, dengan kisah hidupnya seperti itu tuh dia baru ngelukis setelah umurnya segini gitu kan. Tapi dia bisa gitu ngeraih itu. Akhirnya gue tuh termotivasi. Iya. Gue waktu itu pernah belajar sketsa, terus akhirnya gue belajar seni yang lain. Semua ini lu coba terus sampai Iya. lu nemuin sesuatu yang lu suka banget. Iya, gue sampai suka lu banget. kayak cari peluang di situ gitu. Gue sempat belajar nggambar, Ngoding. tapi belum pernah pakai ngelukis gitu serius ya. Iya. Belajar ngoding pernah, terus belajar apa lagi gitu kan. Oke. Bikin kayak cerita gitu. Ya akhirnya sekarang gue Lu udah mulai nemu nih. Iya. Nah, ini kan lu udah pada nemuin nih kayak sudut pandang lu yang baru sebelum lu nonton film ini misalnya gitu. Nah, lu pernah gak sih bayangin kalau di luaran sana kan pasti ada lah yang pernah ada di posisi kalian gitu, dan kalian tuh ya pasti kita rekomendasiin mereka buat nonton film, tapi maksud gue kayak ada gak sih mungkin film pertama yang Iya. kayak ini ya.
kayak lu kasih apa sih namanya, wejangan ke mereka lah. Wejangan ya ampun, siapa gue gitu, siapa gue kasih wejangan. Iya, tapi kayak seenggaknya tuh lu dulu tuh pernah ada di posisi kayak gini, terus gara-gara gue nonton banyak film atau kayak gue nyobain ini, ya udah gue ketemu nih kayak gitu. Kalau gue sendiri sih mungkin nggak harus film gitu, tapi Iya. misalkan harus banget film, ya film-film yang apa ya, misalnya di film biografi itu yang terutama bakal menginspirasi banget gitu sih. Film Iya, biografi kayak yang tadi gue bilang kayak Van Gogh itu, Iya. terus film biografi matematikawan Albert Einstein atau Stephen Hawking itu, walaupun mereka itu punya kekurangan, tapi mereka punya visi yang jelas dalam hidupnya. Iya, ya setuju gue. Dan punya tujuannya bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka tuh pengen berkontribusi untuk membuat suatu perubahan di dalam masyarakat mereka gitu. Berat banget ya, sumpah. Iya, soalnya gini loh, ketika kayak dengan egoisnya, gue tuh pengen ngerahi ini biar hidup gue bahagia, tapi itu Ya sebenarnya itu nggak apa-apa, iya tapi nggak apa-apa, tapi kan harus lihat kenyataannya juga. iya, tapi justru itu nggak, akhir-akhirnya apakah benar itu yang bikin lu bahagia? Gitu. Pada intinya kan kita harus bahagia ya. Iya, tapi dengan Para pencari kebahagiaan. Ini tadi ngomongnya diem aja sih. Karena saking serunya gitu, ini tuh serius banget. Iya. Jadi kalau misalnya dari gue, setelah gue nontonnya tadi ya, contohnya kan ada Itaewon Class sama startup yang memang overall itu nyeritain tentang gimana sih cara bikin sebuah usaha, terus juga gimana struggle-nya menjadi seorang CEO. Apalagi di sini CEO-nya tuh justru bukannya orang dengan pendidikan yang mungkin cukup atau tinggi lah ya. Kayak Sodalmi kan dia cuma lulusan SMA. Terus juga Park Seroy dia cuma lulusan SMP, mantan narapidana lagi. Nah di situ tuh kita belajar kalau misalnya nggak apa-apa loh untuk menerima tanggapan orang lain terhadap usaha kita atau terhadap diri kita. Jadi bukan berarti kayak kan gue CEO gitu, lu coba-coba komentarin gue gitu. Kadang justru orang lain kita bisa belajar dari betul. Kita justru bisa belajar dari orang lain. Dan paling penting adalah untuk tidak pernah bergantung sama orang lain. Karena gue tuh selalu yakin someday ketika lo jatuh gak bakal ada bisa yang nolongin lo selain lo bangun sendiri. Nah itu dia. Terus juga banyak sih kalau misalnya mungkin kalian lagi di fase-fase quarter life crisis dan juga lagi mungkin bikin usaha, ada beberapa kali gagal, it's okay gitu. Untuk gagal tuh nggak apa-apa, itu wajar banget. Justru jadiin gagal itu tuh sebagai pelajaran. Lo gagalnya di mana nih? Misalnya di A, berarti nanti ketika lo ngelangkah lagi jangan sampai lo ngulangin kegagalan itu. Coba gagal yang lain nih. Ya, emang kayak kita tuh nikmatin aja kegagalan selagi kita masih muda. Nah pas udah tua, justru jangan gagal lagi, harus sukses. Iya, justru pas kita ngelihat ke belakang, kita tuh ngerasa hebat gitu loh, kayak kadang kalaupun itu kita di masa tua kita biasa aja, seenggaknya kita punya cerita loh. Nah betul. Ke cucu-cucu kita, gua pernah gagal. Itu jadi motivasi buat cucu-cucu kita, buat temen-temen. Tapi kadang tuh kayak ngerasa setelah gagal nih udah jauh nih, tapi ngeliat ke belakang lagi, aduh ya ampun lain masuk. Doinya sabar ya. Tapi setelah ngeliat ke belakang, udah jauh ngeliat ke belakang lagi, ya ampun ternyata dulu sebenarnya gampang banget itu, kenapa dulu kayak berat banget ya bagi gue gitu. Tapi ternyata ini yang namanya peningkatan gitu. Iya, fase hidup tuh selalu kayak gitu guys, kayak sedih bahagia. Mungkin pada saat lo ngerasa gagal, itu emang bukan saatnya lo bahagia aja, tapi pasti bakal ada waktunya kok gitu. Gue demen banget nih hari ini. Nikmatin aja. Ada yang teguh dadakan ya, ya kita biasa-biasa aja. Tapi ya, ini ngomongin soal film lagi nih, balik lagi. Kayak mungkin udah sekarang perspektif lu udah berubah lah kan, satu film atau dua film atau banyak film. Nah, kira-kira nih misalnya lu nemuin film, lu ngerasa diri lu tuh kayak masih ada yang kurang. Nah, lu pengen nonton film yang kayak gimana lagi sih biar lu kayak ningkatin lagi skill lu ataupun sudut pandang lu di masa depan?
Jujur kalau misalnya gue tuh lebih banyak nonton film yang memotivasi diri sama yang bikin gue tuh lebih semangat untuk mengubah cara hidup gue ke depannya. Tapi gue tuh jarang banget nemuin film yang bener-bener lovable in family. Yang bener-bener ya? Iya, yang bener-bener. Saya kan udah banyak nih film-filmnya. Karena keluarga tuh bisa aja toksik kan. Nah itu tuh kenapa sih dengan keluarga Anda? Keluarga gue baik-baik aja guys, cuma maksudnya gini loh, kadang gue tuh hidup di keluarga yang strict banget. Pernah gak sih lo tuh dipaksa untuk lo harus kuliah tinggi untuk lo diakuin di masyarakat, terus habis itu lo harus kerja di kantoran, nah lo baru dianggap sukses. Nah kayak gitu loh, maksudnya pemikiran orang tua yang strict banget ke anaknya itu kan bisa berpengaruh ke anaknya gitu. Jadi butuh banget film yang tentang keluarga, tapi keluarganya tuh punya sudut pandang atau cara berpikir yang open minded gitu. Jadi perlu banget sih yang kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya sih kayaknya udah ada ya, cuman rekomendasi ayo apa? Kayak NKCTHI mungkin ataupun apa ya, film-film keluarga. Kalau nanti kita cerita tentang hari ini, gue juga kan kebetulan udah nonton. Gue sebagai anak kedua dan gue ngerasa itu pas banget, relate ya. Entah itu emang cuma doktrin aja gitu kan atau gimana. Tapi bener sih. Cuma emang relate buat gue. Gue juga sebagai anak pertama relate. Iya, kamu anak berapa? Pertama. Relate nggak? Iya. Belum nonton diri. Ya mohon maaf Mas Angga. Jangan diajak main Mas Angga. Jadi emang ya tadi kan relate, tapi di didikan orang tua dan cara men-treat orang tua kepada anaknya aja gitu. Cara orang tuanya untuk kembali menjadi open minded itu belum ngena gitu. Mungkin tugas kita sih. Pengen nah, yang macam ini kan, macam parenting gitu nggak sih? Mungkin bisa jadi karena kan kita juga di usia kayak gini. Kalau ya, iya. Gue sih gak pengen sih kalau misalnya gue tuh selalu mikir gue nggak pengen deh nurunin gimana orang tua gue ngedidik gue. Gue pengen kayak gue punya racikan sendiri. Berarti sebenarnya ya gue nih nemu kutipan tuh yang bagus. Sebenarnya gak ada yang salah sama orang tua, cara orang tua zamannya dulu atau sekarang ngedidik. Cuma kan era cuman udah emang dunianya aja yang brengsek dan kita kebawa ke brengsekan di kita kebawa jadi ke brengsekan itu sebenarnya nggak ada yang masalah, kitanya aja yang di luar. Mungkin ya ini juga pelajaran juga buat kita nantinya. Iya. Kalau nih master nih biasa nih omongan tadi berat-berat ya. Berat-berat kagak ya, berat-berat. Gue tuh sebenarnya kalau misalkan ya gue selama nggak nontonnya nggak terlalu berat sih, kadang gue nonton kartun. Kartun juga ada yang berat cuy. Apa? Iya banyak Kak. Tapi gue tuh pengen nonton sesuatu yang apa ya? Kenapa sih lu kayak gitu? Yang kayak pengen romance, suatu misteri yang gue tuh dark. Gue tuh belum tahu gitu, tapi ketika gue lihat tuh kayak kaget gitu. Kayak ini film dokumenter ini Sexy Killer. Anunnaki itu. Kalau Sexy Killer juga sih. Contohnya terus kayak film Anunnaki itu yang mana ternyata manusia ciptaannya alien ternyata gitu. Oke, ini jauh banget ya. Itu berat sekali gak sih? Dia ngomong tapi itu memang itu hanya teori aja ya, tapi nggak diakui banyak orang gitu. Tapi apa namanya memberikan kita suatu pandangan baru. Yang mana ternyata bisa dipertimbangkan nih, jangan-jangan gitu kayak gitu. Gue tuh pengen suatu misteri yang kayak gitu, yang lebih plot twist lagi gitu ya, kan. Wow gitu. Ini gue baru lihat, tapi ternyata dipikir jangan-jangan gitu. Tapi ya jangan-jangan itu belum tentu benar juga. diri sendiri nggak sih? Sama hidup sampai. Mungkin beda sudut pandang orang. Iya, tapi kan kayak misalkan dulu kan kita nggak kenal tuh apa namanya multiverse, tapi ketika ada satu film dari digempur sama film-film Marvel, digempur sama film DC, film ini, film itu. Jadi banyak ya. Sci-fi. Akhirnya kita tuh akrab sama ikut namanya juga. multiverse gitu. Nah kayak Ya. gitu, gue tuh lebih pengen. Oke. Suatu Berarti lain. menurut kalian juga nih gimana caranya film ini
bisa ngerubah sudut pandang kalian gitu. Ada nggak sih kriterianya atau apa ya, bukan kategori atau mungkin genre atau sifatnya ya? Kayak ada nggak sih film yang macam apa ya? Misalnya kayak film-film yang apa, mental illness, mental ya gitu-gitu dah. Yang mempertanyakan apa namanya? Yang mempertanyakan suatu teori. Bukan dong. Iya, bisa teori atau bisa konsep yang kayak udah matang nih. Inspirasi. Kayak udah matang. Kita udah ngejaga apa namanya, misalkan anggaplah suatu teori apa gitu. Aduh, gak usah ngomongin. Cut dulu deh, kan dulu. Bumi datar, bumi bulat. Aduh. Ya misalnya kayak ini lanjut lagi. Misalnya kayak oh gini, misalkan pendidikan itu penting gitu kan. Iya. Tapi ada suatu film, misalkan film yang nganggap pendidikan itu gak terlalu penting atau iya, dia gitu. ya, atau ya. mempertanyakan Tapi suatu emang konsep banyak. itu gitu. Ya itu kan contoh aja. Iya, maksudnya kan kayaknya sekarang film-film juga berorientasinya kalau untuk bikin kita semangat tuh bukan dari pendidikan aja gitu kan. Iya. Kayak film tuh bertentangan banget gak sih sama kehidupan, stigma kehidupan yang ada di masyarakat, yang Iya, bukan itu pendidikan, suatu hal skill. yang ngedobrak stigma. Menurut gua film seperti apa gitu kan? Film seperti apa sih yang harus gua tonton supaya gua tuh kayak punya Pandangan baru baru. atau semangat baru gitu. Iya, iya. Kalau gua film-film macam gini, film yang mendobrak atau mengkritik atau mempertanyakan konsep, stigma, ajaran gitu, yang kayak selama ini kita yakini dan itu udah matang gitu, udah mapan gitu, tapi dipertanyakan kembali sama film itu gitu. Ya, kan. banyak kan kayak gitu. Kalau